Saya Dina Aulia dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas PTIQ Jakarta. Video ini bersifat untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Civic Education. Pada kesempatan ini saya akan membahas apakah tragedi yang terjadi pada tahun 98 itu bukan termasuk HAM berat. Menurut informasi yang saya dapat, peristiwa 98 ini merupakan klimaks dari ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Berbagai peristiwa yang telah terjadi seperti aksi penjarahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, pendudukan gedung DPR atau MPR hingga mundunya Presiden kedua yaitu Presiden Soeharto, serta jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Kemudian korupsi dan nepotisme yang merajalela membuat rakyat Indonesia menjadi marah dan menggelar demonstrasi melawan dan menuntut pemerintahan dan melakukan reformasi. Dan pada kerusuhan ini, banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk penyerangan, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, serta pembunuhan yang masih belum menemukan titik terang hingga sekarang. Peristiwa kerusuhan 98 ini menjadi bagian catatan sejarah kelam Indonesia karena ratusan orang menjadi korban tewas dan kerugian material hingga triliunan. Kemudian proses hukum atas kerusuhan 98 ini terhenti dan belum selesai sampai sekarang. Dan kerusuhan 98 bukan merupakan termasuk HAM yang berat. Berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Hukum dan HAM di era pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu Bapak Yusril Iza Mahendra. Beliau mengatakan, peristiwa kekerasan pada 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Bapak Yusril ini menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat itu hanya genosida, ethnic cleansing yang mungkin terjadi pada masa kolonial awal kemerdekaan kita pada tahun 1960-an. Sedangkan pada tahun 2023, Presiden Jokowi telah menetapkan bahwa kerusuhan tragedi 1998 telah menjadi pelanggaran HAM berat. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan yang kelima, peristiwa pembubaran orang secara paksa tahun 1998. 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 dan 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Gedung Sanggar 1998. Kemudian Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hanif, menyatakan bahwa tak sepantasnya pejabat pemerintahan mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia, apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya legislasi di bidang HAM. Itu tidak mencerminkan pemahaman undang-undang yang benar. Menurut beberapa artikel yang saya baca dan beberapa berita yang saya cari, saya berpendapat bahwa tak seharusnya Bapak Yusril menegaskan secara tegas kasus tragedi 98 bukan termasuk pelanggaran HAM berat, karena itu menunjukkan sikap kurang empati kita kepada para korban dan dapat menyinggung para keluarga korban yang sampai sekarang melakukan aksi kamisan untuk menyuarakan keadilan dan mengenang korban untuk menyuarakan kasus-kasus HAM. Dengan pernyataan itu pula, pemerintah hanya ingin menutup mata tentang sejarah Indonesia yang kelam. Padahal banyak dari keluarga korban yang menunggu keadilan yang seharusnya tidak diabaikan oleh sistem yang harusnya melindungi. Dan seharusnya pemerintahan bisa mempertanggungjawabkan kasus-kasus kejahatan kepada kemanusiaan dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kepada siapapun yang menjabat harus mempertanggungjawab penuh dan mengadili kasus-kasus kejahatan kemanusiaan dan kasus-kasus pelanggaran berat HAM sesuai dengan pengertian pelanggaran HAM yang berat pada 8 pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, maupun pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM. Jika negara benar-benar ingin mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, maka tuntaskanlah pengusutan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Negara yang gagal mengatasi pelanggaran di masa lalu dipastikan akan mengulanginya lagi. Jika ingin melangkah maju, Indonesia harus segera memprioritaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Mungkin cukup sampai sini yang dapat saya sampaikan. Semoga Indonesia bisa mensejahterakan, melindungi, serta mengadili hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.